domba Paskah kita yaitu Kristus telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersembunyi di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kristus bangkit, haleluya. Selamat Paskah untuk kita semua. Dari wajah Bapak Ibu, saudara-saudari nampak ada sedikit keletihan, ya kan? Khususnya panitia ya yang bekerja sungguh luar biasa. Dan juga kita yang bukan panitia juga menunggu momen ini dengan persiapan-persiapan kita masing-masing. Dan selama masa Prapaskah, kita mempersiapkan diri untuk merayakan pesta iman ini. Dan akhirnya semalam dalam malam Vigili Paskah, kita bersama-sama bersukacita bersama dengan gereja sejagat. Merayakan pesta yang sungguh luar biasa. Pesta yang menjadi fondasi iman kita, iman gereja kita. Pesta yang akhirnya membuat kita menjadi bangga sebagai pengikut Kristus. Bangga sebagai orang Katolik. Bangga sebagai bagian dari gereja di Keuskupan Agung Medan ini. Dan akhirnya bangga menjadi bagian dari paroki Santo Yohanes Penginjil Mandala. Kalau orang tidak merasa bahagia sebagai orang Katolik, maka dipertanyakan panggilannya sebagai orang Katolik. Kalau Bapak Ibu tidak bahagia dan bangga sebagai bagian dari umat di paroki ini, maka dipertanyakan keaktifan Bapak Ibu sekalian.
Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, pesta Paskah bukan hanya sekedar sebuah pesta biasa. Kalau kita bandingkan dengan pesta Natal, maka pesta Natal adalah pesta untuk bersukacita. Sedangkan pesta Paskah adalah pesta iman kita. Pesta akan Kristus yang bangkit, yang akhirnya mempersatukan kita. Walaupun dengan segala keletihan kita, dengan kecapaian kita. Namun karena semangat untuk mengungkapkan iman kita, maka walaupun capek, kita tetap setia untuk mengikuti semua peristiwa iman kita dalam pekan suci ini sampai berpuncak pada pesta Paskah ini. Dalam bacaan-bacaan pada hari ini semuanya menggambarkan tentang sukacita, menggambarkan tentang kegembiraan. Tapi sukacita dan kegembiraan itu diliputi dengan suasana gemetar, bingung dan takut. Karena apa? Karena ketika wanita-wanita Maria Magdalena dan juga para murid menuju ke kubur, mereka menemukan kubur telah kosong. Kubur telah kosong. Semalam kita mendengar ketika mereka sampai di kuburan, yang nampak di sana hanya adalah seorang pemuda yang berpakaian putih. Dan dia mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Kata jangan takut menggambarkan tentang satu peneguhan kepada para murid untuk percaya pada Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan kebangkitan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kubur kosong belum membuat para murid itu percaya. Justru mereka semakin takut, semakin bingung, semakin gemetar. Karena apa? Karena apakah sungguh-sungguh Kristus itu sudah bangkit? Kubur kosong membuat mereka belum sempurna dalam iman mereka akan Kristus yang bangkit. Karena itu mereka ingin untuk berjumpa secara langsung dengan Kristus. Maka dalam masa Paskah ini kita akan mendengar dan merasakan bacaan-bacaan suci akan mewartakan kepada kita bagaimana Kristus menampakkan dirinya untuk para murid supaya mereka sungguh-sungguh percaya. Kita mencoba merenungkan bacaan pertama tadi. Kita tahu siapa itu Petrus, iya kan? Petrus ketika berada bersama dengan Yesus seringkali jatuh bangun, pasang surut imannya. Tetapi ketika Yesus bangkit, dialah orang pertama yang mewartakan kabar sukacita bahwa Kristus telah bangkit. Dia menjadi saksi mata akan kebangkitan itu. Karena itu dia sampaikan kabar sukacita ini kepada Kornelius. Demikian juga Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita seperti para murid yang tidak mampu memahami tentang misteri kebangkitan Kristus itu sendiri. Tetapi peristiwa kebangkitan yang kita rayakan pada hari ini menginspirasi kita, memberi kekuatan kepada kita, sebagaimana Petrus dan para muridnya mewartakan kabar sukacita Injili kepada seluruh bangsa, seluruh manusia, seluruh alam semesta itu sendiri. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ketika kita merayakan pesta Paskah, kita tidak lagi merayakan kesedihan dan duka cita kita. Tetapi ketika kita merayakan Paskah Kristus yang bangkit, haleluya, maka sesungguhnya yang nampak dalam wajah kita adalah kegembiraan dan sukacita itu sendiri. Walaupun seringkali kita mempertanyakan, apakah benar Kristus itu adalah putra Allah? Apakah benar bahwa Kristus itu adalah Mesias? Apakah benar bahwa Kristus itu adalah juru selamat?
dalam jatuh bangunnya iman. Kita hendaklah seperti Petrus dan para murid, yang walaupun dalam keraguan, kebimbangan, dan ketakutan, namun di lubuk hati mereka yang terdalam tetap percaya akan Kristus yang bangkit. Maka kita semua dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita Injil ini, walaupun seringkali kita belum bisa memahami dan mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Katolik, harus bangga dengan identitas kita. Harus bangga dengan keterpanggilan kita. Harus bangga bahwa kita bagian dari Keuskupan Agung Medan. Harus bangga bahwa kita bagian dari paroki Santo Yohanes Penginjil Mandala. Tetapi bukan hanya sampai pada kebanggaan itu, tetapi kita hendaknya bersama dengan para muridnya mewartakan kabar sukacita Injili. Walaupun seringkali kita tidak bisa memahami isi atau nas kitab suci, tetapi kita membutuhkan Roh Kudus untuk menginspirasi kita, untuk menyinari kita, memahami isi kitab suci itu sendiri. Bapak Ibu, para murid hanya bisa mengerti siapa itu Yesus setelah Dia bangkit. Demikian juga hendaklah kita hanya bisa mengerti tentang apa yang diajarkan oleh Kristus ketika kita sudah memasuki kebangkitan Kristus itu sendiri. Dalam bacaan kedua, kita mendengar tentang hidup yang baru, pembaharuan diri. Semalam kita sudah membaharui janji baptis kita. Dan sekarang juga kita akan kembali membaharui janji baptis dan juga akan direciki sebagai peringatan akan pembaptisan kita. Maka mari kita bersama-sama menjadi tanda dan kabar sukacita, menjadi saksi bagi sesama untuk siapa saja, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk komunitas kita, lingkungan kita, paroki kita, dan akhirnya lebih luas lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Kristus bangkit, haleluya, amin. Mari kita hening sejenak.